Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puspita Ningsih dari Prodi Rekam Medis Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Hari ini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai analisis kuantitatif, di mana kegiatan analisis kuantitatif ini merupakan suatu metode untuk penjaminan mutu terkait dengan kelengkapan rekam medis. Nah, di sini nanti kita akan belajar dua hal. Yang pertama adalah analisis kuantitatif yang dilihat dari aspek identitas pasien, kemudian yang kedua adalah laporan penting, kemudian yang ketiga adalah autentikasi, dan yang keempat adalah dokumentasi. Nah, untuk teknik yang kedua nanti kita akan menggunakan metode close medical record review. Jadi metode close medical record review ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengevaluasi terkait dengan kelengkapan rekam medis sesuai dengan aturan dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit dan sesuai dengan aturan dari GCA. Ya, jadi di dalam dua tool yang akan kita gunakan untuk menilai terkait dengan kelengkapan rekam medis, nanti kita akan mempelajari apa sih perbedaan dari kedua instrumen tersebut. Ya, untuk analisis kuantitatif dengan metode close medical record review ada tiga hal yang akan kita pelajari ya. Jadi yang pertama adalah terkait dengan keterbacaan, yang kedua adalah kelengkapan, dan yang ketiga adalah ketepatan waktu. Nah, seperti apa sih ketiga komponen itu dinilai di dalam metode close medical record review? Mari kita lihat bersama-sama. Ya, untuk yang pertama yang akan kita nilai adalah terkait dengan concern atau persetujuan. Jadi ini adalah formulir general concern atau persetujuan umum yang ada di Rumah Sakit Ahmad Yani, di mana pada saat kegiatan close medical record review kita pada elemen penilaian HPK.5 akan menilai apakah pada formulir ini itu sudah diisi secara lengkap oleh pasien atau keluarga. Formulir general concern adalah formulir yang berisi terkait dengan hak dan kewajiban pasien, bagaimana seorang pasien atau keluarga itu memiliki kewajiban untuk mentaati peraturan yang ada di rumah sakit, dan bagaimana konsekuensi ketika si pasien yang memiliki penjaminan biaya berkenan untuk melepaskan informasi kepada pihak ketiga. Jadi ini sifatnya masih persetujuan secara umum. Pada kasus ini, formulir tersebut sudah diisi dengan lengkap karena di sini sudah ada autentikasi, sudah ada tanggal pembuatan, tanda tangan, dan nama si penerima informasi. Yang selanjutnya adalah terkait dengan komponen assessment. Salah satu standar yang akan kita nilai adalah APK 1.2, di mana pada APK 1.2 yang akan dinilai adalah asesmen medis. Jadi asesmen medis yang telah dilakukan oleh seorang dokter itu kalau kita lihat dari aturan pada close medical record review diupdate jika umurnya itu lebih dari 30 hari ya. Dan asesmen medis itu sudah dilakukan selama 24 jam. Selama 24 jam itu dilihat dari mana? Kita cek kembali. Persetujuan umum tadi sudah dilakukan pada tanggal 24 bulan 9. Persetujuan dirawat inap sudah dilakukan pada tanggal 24 bulan 9. Pasien masuk pada jam 10, kemudian dokter melakukan visite pertama pada jam 11.00. Artinya pada formulir rekam medis ini sudah dilakukan asesmen medis selama kurang dari 24 jam. Karena 1 jam setelah pasien masuk sudah dilakukan asesmen awal. Jadi pada AP 1.2 kriterianya terpenuhi. Nah, masih terkait dengan concern atau persetujuan tindakan, pada persetujuan tindakan kedokteran atau persetujuan tindakan medis di poin HPK 5.2 dan HPK 6.4, PAB 5.1 dan PAB 7.1 itu harus menjelaskan bahwa persetujuan tindakan medis atau informed consent itu wajib menjelaskan informasi terkait dengan diagnosis, dasar diagnosis, tindakan kedokteran, indikasi tindakan, tata cara, tujuan, resiko, komplikasi, prognosis, alternatif resiko, dan lain-lain. Nah, jika kita melihat pada komponen persetujuan tindakan medis ini atau informed consent ini, maka dapat kita sampaikan bahwa belum sepenuhnya semua komponen ini diisi. Ya, dari 10 item informasi yang seharusnya diisi, hanya ada 5 item yang sudah diisi oleh dokter. Kemudian pada formulir ini juga sudah menjelaskan siapa yang menyampaikan, kemudian saksi, dan juga
si penerima informasi. Berarti dari sini dapat kita sampaikan bahwa untuk poin inform concern pada standar tersebut belum terpenuhi sepenuhnya atau terpenuhi sebagian dengan skor 5. Jadi ketika kamu sebagai petugas rekam medis sudah melakukan penilaian atau rekam medis misalnya terhadap ini catatan perkembangan pasien terintegrasi atau integrated progress notes, kamu lihat ya, komponennya di sini, komponen S subjektif, O objektif, A assessment, dan plan ya. Jadi di sini ada setiap kali pemberi asuhan memberikan catatan supaya bisa ada dokumentasi yang bagus, yang baik dan teratur di rekam medis pasien. Kamu tinggal lihat di sini apakah unsur-unsur itu ada di sini. Ya, jika ada kamu centang di bagian Y, kolom Y mewakili ya, artinya ada di situ. Jika tidak seperti ini misalnya tidak ada, ya kamu centang bagian kolom T. Demikian ya, paham? Oke. Nah, sebelumnya perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa ada 2 jenis analisis pendokumentasian rekam medis. Yang pertama adalah analisis kuantitatif, kemudian yang kedua adalah analisis kualitatif. Analisis kuantitatif ini menekankan pada berapa ketercapaian dari kelengkapan secara kuantitas ya, jadi secara jumlah, lengkap, tidak lengkap, ada, tidak ada, itu nanti akan kita pelajari pada kuantitatif ya. Jadi di sini PMIK itu mengetahui apakah informasi atau data yang kita analisis itu sudah memenuhi atau sesuai dengan instrumen analisis yang akan kita gunakan. Sedangkan untuk yang pendokumentasian kualitatif itu lebih kepada kualitas dari isi rekam medis itu sendiri. Ya, sekali lagi pada materi perkuliahan hari ini kita hanya fokus pada kuantitatif rekam medis saja. Oke, kegiatan analisis kuantitatif ini bisa dilakukan dalam 2 waktu. Yang pertama adalah retrospektif analisis. Apa itu retrospektif analisis? Kegiatan analisis yang dilakukan sesudah pasien pulang. Nah, ini adalah suatu metode yang paling banyak, yang telah lazim digunakan oleh banyak rumah sakit, banyak fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia ya. Jadi, ketika pasien pulang, nanti PMIK akan melakukan proses checking ya. Cek pada saat kegiatan assembling, analisis, itu nanti dilihat apakah item atau informasi atau data yang akan kita nilai pada analisis tersebut ada dan tidak ada, lengkap dan tidak lengkap. Itu untuk yang retro ya. Contoh lain dari kegiatan retrospektif analisis ini adalah kegiatan Close Medical Record Review atau CMRR. Ya, kegiatan Close Medical Record Review ini adalah suatu proses yang dilakukan oleh PMIK atau unit rekam medis dengan menggunakan instrumen sesuai dengan GCA maupun CARS ya. Jadi di dalam kegiatan Close Medical Record Review itu kita juga melakukan kegiatan penilaian kelengkapan rekam medis, tetapi instrumennya saja yang berbeda karena tujuannya di sini adalah lebih kepada untuk melihat bagaimana proses pendokumentasian profesional pemberi asuhan selama pelayanan pasien. Nah, yang kedua adalah kegiatan concurrent analysis, yaitu kegiatan analisis rekam medis saat pasien masih dirawat. Jadi kalau yang tadi retro itu adalah setelah pasien pulang, yang di sini pada saat pasien dirawat. Apakah itu bisa dilakukan, Bu? Tentu bisa, ya. Model yang sudah dilakukan dengan teknik concurrent analysis itu yang paling banyak adalah Open Medical Record Review. Di sini umumnya dilakukan pada saat survei akreditasi, kemudian nanti
asesor itu melihat bagaimana sih ya, surveyornya itu melihat bagaimana proses pendokumentasian yang telah dilakukan oleh PPA dengan mengikuti, ingat, dengan mengikuti proses pelayanan pasien. Jadi, kalau misalnya contohnya kita buat kasus ya, pasiennya itu datang, dia di pendaftaran, dilakukan kegiatan registrasi, identifikasi pasien, nanti di sini si asesor tersebut akan melihat bagaimana sih PMIK itu untuk menjamin kelengkapan identitas sosial. Apakah di sana lengkap? Kemudian nanti pasiennya digiring ke rawat jalan. Nanti di sana juga dilihat bagaimana proses asesmen yang dilakukan oleh perawat, bagaimana kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter, apakah langsung dicatat atau tidak, apakah yang disampaikan itu ditulis atau tidak. Nah, itu dilihat. Ya, itu adalah gambaran dari kegiatan Open Medical Record Review. Kemudian, sebenarnya apa tujuan dari analisis kuantitatif ini? Jadi tujuannya itu adalah untuk menentukan apakah ada kekurangan, ya, kekurangan dari proses pendokumentasian rekam medis, sehingga diharapkan di sini akan ada koreksi, ya, yang segera saat pasien masih dirawat, atau item kekurangan itu yang belum ada, yang belum dicatat atau yang terlupakan, ini bisa dilengkapi. Hati-hati ya, kita sebagai PMIK harus bisa membedakan item mana saja yang bisa dilengkapi setelah pasien pulang, karena tidak semua item itu bisa dilengkapi setelah pasien pulang. Contohnya apa, Bu, yang nggak bisa dilengkapi? Tanggal dan jam, ya. Jam itu tidak bisa dilengkapi setelah pasien pulang. Mungkin berbeda selisih 1 menit, 2 menit, 3 menit, atau justru beberapa jam. Nah, ini sangat sensitif sekali, terutama ketika ada kasus pasien meninggal. Di menit keberapa itu terjadi kegagalan pendokumentasian rekam medis? Dibuktikan dengan apa? Cek lagi nanti ke rekam medis ya. Pada menit keberapa perawat itu lalai tidak memberikan intervensi kepada pasien. Nah, itu nanti dilihat di sini ya. Dari waktu ke waktu ini sangat mempengaruhi, sehingga item tanggal dan jam itu tidak bisa dilengkapi setelah pasien pulang. Yang bisa dilengkapi ya nanti terkait dengan diagnosis, kemudian nanti terkait dengan pemeriksaan apa, ya, prosedur apa yang telah dilakukan. Nah, itu mungkin masih bisa dilengkapi, atau terkait dengan autentifikasi dari dokter dan PPA. Ini masih dimungkinkan untuk dilakukan upaya perbaikan. Nah, yang penting lagi, dengan adanya kegiatan analisis kuantitatif itu, kita bisa melakukan penjaminan mutu. Ya, penjaminan mutu seperti apa? Ada continuous quality improvement, ya, ada upaya untuk memperbaiki. Jadi, data dari kegiatan analisis kuantitatif itu akan digunakan sebagai dasar upaya perbaikan para profesional pemberi asuhan untuk lebih meningkatkan kepatuhan pada proses pendokumentasian rekam medis. Kemudian yang kedua adalah untuk mengidentifikasi bagian yang tidak lengkap dengan mudah, yang dapat dikoreksi dengan adanya suatu prosedur. Ya, sekali lagi, yang namanya human error, yang namanya failure pada suatu proses pelayanan, itu yang harus diperhatikan pertama kali adalah sistem. Sistem di sini apa? Salah satunya adalah regulasi. Ya, jadi adanya kebijakan, adanya pedoman, adanya standar prosedur operasional, itu merupakan tonggak. Ya, tonggak, panduan, acuan yang digunakan oleh seluruh dokter dan PPA dalam melakukan kegiatan pendokumentasian rekam medis, yang digunakan oleh PMIK dalam melakukan kegiatan analisis kuantitatif. SPO kelengkapan rekam medis nanti juga bisa digunakan sebagai acuan. Bagaimana sih prosedur yang harus dilakukan ketika PMIK itu menemukan berkas yang tidak lengkap? Apakah tetap disimpan atau harus dikembalikan kepada dokter? Ya, jadi itu tujuan utamanya ya. Nah, sekarang hasil dari analisis kuantitatif rekam medis itu apa saja? Yang pertama adalah untuk mengetahui hal-hal yang berpotensi untuk membayar ganti rugi. Ya, ganti rugi di sini lebih terkait kepada aspek finansial.
Kemudian yang kedua adalah untuk mengidentifikasi kekurangan-kekurangan pencatatan yang harus dilengkapi oleh pemberi pelayanan kesehatan dengan segera. Yang ketiga adalah kelengkapan rekam medis sesuai dengan peraturan yang ditetapkan jangka waktunya, bagaimana proses perizinan, akreditasi, dan kelengkapan sertifikat yang lainnya ya. Karena kelengkapan rekam medis itu adalah suatu komponen penting di dalam kegiatan akreditasi rumah sakit. Dari kegiatan analisis kuantitatif dengan adanya kegiatan medical record review itu bisa memberikan gambaran bagaimana kepatuhan dari PPA, bagaimana kualitas mutu asuhan pelayanan pasien yang tergambar dari kelengkapan pencatatan pada rekam medis. Oke, dalam kegiatan analisis kuantitatif rekam medis, apa saja instrumen yang harus disiapkan, yang harus diketahui oleh mahasiswa? Yang pertama adalah SPO. Ya, SPO ini harus bunyi dulu nih. Bagaimana sih nanti ketika kita mau menilai terkait dengan pengisian kelengkapan rekam medis? Siapa di sini yang berperan untuk menilai? Apa upaya yang akan dilakukan untuk mengupayakan kelengkapan rekam medis ya? Ini contohnya di sini ada SPO-nya ya. Ini format SPO. Kita sudah mengetahui bagaimana formatnya, kemudian prosedurnya. Nah, ini ada bagian penting nih di sini ya. Memberikan tanda. Ya, jadi ketika kita menemukan ada dokumen rekam medis yang tidak lengkap, berarti kita akan memberikan tanda. Ya, tanda pada informasi yang memang belum lengkap. Kemudian dilakukan juga pencatatan. Pada waktu mengajukan kepada dokter, ini akan dilengkapi dengan formulir evaluasi kelengkapan rekam medis yang merupakan bukti dari kartu kendali ya. Jadi kartu kendali terkait dengan kelengkapan rekam medis ini bukan kita yang tanda tangan ya, bukan PMIK, tetapi adalah ketua panitia rekam medis. Jadi yang levelnya sama-sama dokter ya. PMIK itu hanya bisa sebagai sekretaris panitia rekam medis, tetapi yang bertanda tangan di sini yang bertanggung jawab untuk mengingatkan dokter yang belum melengkapi adalah ketua panitia rekam medis. Nah, kemudian setelah tadi dilengkapi dengan kartu kendali ini ya, maka yang selanjutnya itu nanti kita mengembalikan kepada dokter. Kita tulis tuh nanti di sini ya, nomor rekam medisnya berapa, tanggal pengajuannya berapa, nama dokternya siapa, dan tentunya ini dicatat pada buku. Misalnya ini bukunya adalah buku ekspedisi KLPJM ya, kalau dulu namanya KLPJM. Kemudian setelah itu nanti kita juga melakukan cross check kembali ya. Cross check kembali kalau sudah dikirim ke dokter, nanti kita cek kembali dokternya udah jadi ngisi belum ya. Nah, yang perlu diperhatikan apa? Kapan jangka waktunya? Kita harus mengembalikan selama berapa kali? Kalau hari ini kita mengirim, apakah besok kita sudah melakukan controlling? Nah, itu diatur tuh di dalam SPO. Makanya ini adalah acuan pertama nih yang digunakan oleh PMIK ya. Rumah sakit harus memiliki standar prosedur operasional. Ini contohnya di sini aturannya adalah 1 kali 24 jam setelah pengajuan kelengkapan. Jadi nanti paling nggak ada lah ya kegiatan operan jaga dari petugas assembling yang shift siang kepada petugas assembling yang shift malam, misalnya seperti itu. Nah, setelah dilakukan proses checking yang kedua, dipastikan bahwa rekam medisnya sudah lengkap. Jangan lupa ya pada prosedur yang terakhir ini bahwa nanti pada akhir periode petugas rekam medis akan membuat pelaporan. Sebenarnya seperti apa kinerja dari pendokumentasian rekam medis yang dilakukan oleh dokter. Disampaikan kepada komite medis. Siapa yang membuat laporan tersebut? Panitia rekam medis ya. Bukan instalasi rekam medis, tetapi panitia rekam medis. Oke, ini adalah instrumen yang pertama. Yang harus ada adalah SPO. Kemudian yang kedua tadi sudah saya jelaskan ada yang namanya formulir evaluasi kelengkapan rekam medis yang digunakan sebagai kartu kendali. Di sini nanti PMIK akan melakukan centang-centang aja. Mana nih yang belum lengkap? Resumum kah? Ringkasan masuk keluar, laporan operasi atau apa, silahkan ditulis ya pada komponen ini. Jangan lupa ada tanda tangan ketua panitia rekam medis. Nah,
Kemudian instrumennya, instrumen analisis kuantitatif yang digunakan itu ada 4. Yang pertama adalah identitas pasien, ya, jadi semua identitas sosial pasien, contohnya ada nama, nomor RM, tanggal lahir, ya, usia, alamat, tanggal masuk, tanggal keluar kelas. Ini contohnya. Ada jenis kelamin Bu di sini, silahkan dimasukkan, ya, disesuaikan aja. Tapi yang pertama adalah terkait dengan identitas sosial pasien. Kemudian yang kedua adalah laporan penting. Apa sih laporan penting? Laporan penting itu yang berkaitan dengan pendokumentasian medis. Ada diagnosis, operasi, ringkasan riwayat pemeriksaan fisik, hasil laboratorium, terapi, anjuran, dan dia dirujuk kemana. Bu, di sini misalnya formulir ini ada menjelaskan terkait kondisi pada saat pasien pulang. Boleh ditambahkan di dalam laporan penting. Kemudian yang ketiga adalah autentikasi. Autentikasi itu apa? Tanda tangan dan nomor dokter, ya. Tanda tangan dan nama dokter itu adalah hal yang melekat. Jangan dinilai secara terpisah. Tanda tangannya ada, nama dokternya juga ada, ya. Atau tanda tangannya ada, nama dokternya nggak lengkap. Itu adalah satu komponen yang tidak bisa dipisahkan. Jadi nggak boleh kok nanti di sini autentikasi tanda tangan dinilai sendiri. Nama dokter dinilai sendiri, nggak bisa, ya. Autentikasi itu adalah satu bagian, ya. Satu bagian ini terdiri dari tanda tangan dan nama. Kemudian yang ketiga adalah tanggal pembuatan resume medis, ya. Jadi kapan dokter itu mengisi resume medis. Nah, yang keempat adalah pendokumentasian yang benar. Contoh dari pendokumentasian yang benar ini bisa berupa apakah ada coretan, apakah ada tip X, apakah ada ruang kosong, atau ada pembetulan kesalahan. Format dari pembetulan kesalahan harus kita perhatikan sesuai dengan aturan yang benar. Cukup dicoret 1 kali saja, diberikan tulisan yang benar, dan kemudian diberikan paraf dan tanggal koreksi. Ya, minimal ada 3 instrumen yang sudah disiapkan pada saat nanti mahasiswa melakukan praktek analisis kuantitatif. Oke, ini tadi komponen analisis kuantitatif sudah kita jelaskan, ya. Ada 4. Yang pertama identitas pasien, laporan penting, autentikasi, dan pendokumentasian yang benar. Dengan tujuan untuk menjamin, untuk menciptakan pelaksanaan rekaman atau pencatatan yang baik. Nah, kapan ini dilakukan? Analisis kuantitatif dengan 4 komponen ini dilakukan pada saat assembling dan analisis. Jadi, petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan ini adalah petugas assembling dan analisis. Kemudian, model yang kedua yang akan kita pelajari pada analisis kuantitatif adalah teknik medical record review. Ya. Medical record review itu digunakan untuk melihat semua laporan yang lengkap, termasuk identitas pasien. Semua jenis persetujuan, ada atau enggak concern, ya. Kemudian pelayanan penunjang yang diinstruksikan, apakah pasien dilakukan konsultasi medis, bagaimana proses dokumentasi yang lengkap, tanda tangan dan nama lengkap, ya. Ingat tadi ini satu kesatuan, ya. Kemudian bagaimana riwayat pemeriksaan fisiknya, termasuk tanggal dan waktunya. Kemudian ringkasan saat pasien pulang, diagnosis utama maupun sekunder, dan laporan operasi jika ada. Nah, model dari medical record review itu bisa dilakukan pada saat 2 waktu. Open medical record review yang dilakukan saat pasien masih dirawat, atau close medical record review yang dilakukan saat pasien pulang. Nah, bagaimana format medical record review? Tentunya format ini berbeda dengan analisis kuantitatif yang sudah kita pelajari di pertama tadi, ya. Kalau tadi ada 4 komponen penting, kalau di sini itu lebih kepada pencatatan atau pendokumentasian rekam medis sesuai dengan elemen penilaian yang ada di dalam akreditasi. Jadi, sumber pustakanya nanti kita bisa menggunakan dari SNARS, ya, Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit. Nah, format medical record review itu menjelaskan yang pertama yang harus kita lihat adalah apa kasus yang mau kita review nih.
Kita mau mereview kasus diagnosis, misalnya 10 besar dari top 10 itu yang terbanyak adalah misalnya kasus CA mame, ya sudah, misalnya nanti di sini akan kita tuliskan CA mame ya. Kalau ini hanya menjelaskan identitas saja. Kemudian nomor rekam medis yang akan kita review atau kita telaah itu berapa? Sampling 1, sampling 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, yang pertama yang akan kita lihat adalah terkait dengan concern ya, concern atau persetujuan. Pada HPK 5 atau persetujuan umum yang menjelaskan terkait dengan general concern, ini contoh yang sudah kita sampaikan ya. Jadi ini adalah contoh persetujuan umum di suatu rumah sakit. Di sini itu sebenarnya asesor itu mau menilai. Pada instrumen ini yang akan dinilai adalah bagaimana seorang perekam medis itu memberikan persetujuan umum kepada pasien atau keluarga. Ya, apakah informasi hak dan kewajibannya itu sudah disampaikan, kemudian nanti ada tanda tangan. Nah, yang selanjutnya terkait dengan concern ini ada di HPK 5.2, HPK 6.4, PAB 5.1 dan PAB 7.1. Ini lebih kepada contoh bagaimana sih persetujuan tindakan kedokteran. Ya, modelnya sudah dikembangkan ya, nggak bisa kalau hanya misalnya menyampaikan pada formulir itu setuju dilakukan tindakan A, kemudian nanti tanda tangan, nggak boleh ya kalau sekarang ya. Ada proses edukasi, itulah poin penting di dalam concern ya. Edukasi ini lebih menjelaskan terkait dengan bagaimana seorang dokter atau PPA itu memberikan informasi kepada pasien atau keluarga terkait dengan rencana tindakan kedokteran yang akan dilakukan. Mulai dari diagnosis, kemudian apakah ada diagnosis sekunder komplikasi, kemudian apa rencana tindakan dokternya, indikasi tindakan, tata cara, tujuan, resiko. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi rencana tindakannya apa, resikonya apa. Jangan-jangan lebih besar resiko daripada keberhasilan operasi ya. Jadi di sini memang perlu disampaikan prognosanya seperti apa, bagaimana nanti tingkat keberhasilan dari operasi tersebut. Isi informasi dituliskan oleh dokter, kemudian ditanda centang ketika dokter sudah menjelaskan. Nah, yang kedua adalah terkait dengan anestesi atau pembiusan. Ya, ternyata prosedur pembiusan ini cukup beresiko, sehingga memang harus ada persetujuan terpisah untuk kegiatan anestesi. Nggak bisa kalau dia digabung dengan persetujuan tindakan kedokteran. Atau bahkan ketika para dokter menjelaskan terkait dengan rencana anestesinya itu menggunakan general anestesi atau bius umum dan ternyata keluarga atau pasien menolak, maka yang akan diisi adalah penolakan ya. Jadi formulir persetujuan dan penolakan itu tolong di rumah sakit besok ketika kalian akan menjadi seorang profesional PMIK ya, formulir ini dipisahkan saja, nggak usah digabungkan ya, untuk meminimalkan human error ya. Jadi dipisahkan aja mana yang formulir persetujuan, mana formulir penolakan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah komponen assessment. Assessment ini ada di AP.4 dan AP.1.2. Ya, AP itu apa sih? Assessment pasien ya. Assessment pasien, kebutuhan medis, pengkajian, ini yang akan kita nilai. Contohnya di sini adalah formulir rencana pengelolaan implementasi dan catatan perkembangan. Nah, yang di sini yang diminta ada diagnosisnya. Kalau sudah tahu diagnosis, apa rencana pengelolaannya, bagaimana implementasi dan catatan perkembangan. Jangan lupa proses pendokumentasian di dalam kegiatan assessment ini mengikuti format SOAP, subjektif, objektif, assessment, plan. Ya, jadi subjektif itu menjelaskan terkait dengan anamnesa pasien. Pasiennya mengeluh, matanya cekot-cekot, pusing, mual, misalnya seperti itu subjektifnya. Si pasien merasa, dituliskan aja sama perawat ya, apa adanya sesuai dengan yang disampaikan pasien. Objektifnya bagaimana? Oh, kok matanya sampai cekot-cekot? Kita lakukan pemeriksaan tekanan intraokuler. Berapa tekanan intraokulernya? Tekanan bola matanya berapa? Kemudian tensi darahnya berapa? Ini yang bermasalah pada tensi mata atau tensi darah si pasien. Kemudian apa riwayatnya kemarin? Habis ngapain tuh si pasien? Tuliskan dia di dalam objektif ya. Jadi hasil pemeriksaan fisik itu tuliskan di dalam objektif. Kemudian asesmennya ini ya, asesmen ini dia itu sebenarnya sakit apa sih? Ya, dokter yang menuliskan nih diagnosisnya apa?
Kemudian kita lakukan rencana pelaksanaan, ya, rencana pengelolaan plan. Oh, diberikan obat, berapa dosisnya, bagaimana cara penggunaan minum obat, ya, dan nanti dilihat sampai dengan implementasi. Jangan lupa ada autentikasi, tanda tangan dan nama dokter atau PPA yang lain. Oke, yang selanjutnya masih terkait dengan assessment adalah pada pengkajian pasien. Ya, pengkajian pasien tadi sudah kita lihat di sini ya, ada catatan. Asesmen medis selama 24 jam untuk penyakit akut diupdate jika berumur lebih dari 30 hari dan penyakit kronis diupdate jika umur lebih dari 90 hari. Asesmen perawatan selama 24 jam. Kita lihat tuh di sini. Surveyor mau melihat dari mana nih? Dari jamnya. Ya, kapan dia diminta untuk rawat inap, kapan dia tanda tangan masuk rawat inap, dan kapan dia pertama kali dilakukan assessment, pengkajian awal rawat inap. Sehingga kita bisa menghitung apakah assessment awal ini dilakukan kurang dari 24 jam atau lebih dari 24 jam. Sekali lagi, tanggal dan jam tidak bisa dilengkapi setelah pasien pulang. Jadi memang PMIK harus bekerja keras untuk sosialisasi kepada dokter, kepada perawat untuk patuh menuliskan tanggal dan jam. Oke, di assessment yang selanjutnya ini adalah terkait dengan telaah rekam medis lanjutan, ya. Artinya lanjutan itu memang ini proses yang menunjukkan bahwa pelayanan pasien ini sudah dirawat inap, ya. Ini yang selanjutnya. Ada AP 2.1, ada AP 1.51, AP 1.4, AP 1516, AP 4 2.1, ya. Di sini itu menjelaskan secara keseluruhan ada terkait dengan proses asesmen dokumentasi selama pasien dirawat inap. Seperti apa contohnya? Yuk kita lihat. Yang pertama adalah pengantar rawat inap. Tadi ya kita mau menilai nih, sebenarnya kapan sih dia itu dilakukan perintah rawat inap. Berarti dokternya harus patuh tuh. Lihat di sini nih, tanggalnya kapan diinstruksikan, jam berapa. Kalau sudah dia masuk rawat inap kan tadi ada tuh persetujuan umum ya, general concern tadi ditandatangan kan di situ ada tanggal dan jam juga. Selanjutnya kapan dilakukan asesmen awal medis nih? Ini ada catatan nih di sini. Data dasar diisi selambat-lambatnya 24 jam setelah pasien masuk. Berarti kalau di sini contohnya itu nanti adalah tanggal 1 Januari 2020, ya berarti di sini maksimal adalah di tanggal 2 Januari 2020. Jamnya jam berapa? Hati-hati, kalau di sini itu jamnya adalah jam 1, ya berarti nanti di sini maksimal jam 24.00. Gitu ya. Untuk memenuhi bahwa memang sudah dilakukan asesmen awal kurang dari 24 jam. Oke. Yang selanjutnya adalah screening ya, screening nutrisi. Ini contohnya adalah penilaian nutrisi ya yang dilakukan oleh ahli gizi. Kemudian ini juga contohnya ada terkait dengan assessment, terkait dengan bagaimana sih nyerinya seorang pasien ya. Dia itu sampai seperti apa nih gambarnya, masih tahan, bisa senyum, atau memang aduh sudah kesakitan ya, jawab aja udah nggak bisa, ngomong aja udah nggak bisa. Nah ini seperti apa ya. Kemudian catatan perkembangan, daftar, instruksi, dan implementasi terintegrasi. Atau biasa kita sebut sebagai integrated note. Atau biasa kita sebut sebagai formulir CPPT. Jadi mahasiswa nggak usah bingung. Bu, waktu saya PKL kok istilahnya berbeda? Nggak apa-apa. Kita harus paham terkait dengan konten isinya saja ya. Judul itu kadang ada sedikit perbedaan 1-2 kata. Tapi isinya itu konsepnya sudah diatur ya. Pakemnya, rohnya dari catatan terintegrasi itu sebenarnya apa sih? Oh ternyata di dalam konsep catatan terintegrasi itu yang harus dipahami oleh perekam medis itu adalah dia dengan proses pencatatan SOAP ya di sini. Semua dokter, perawat dan tenaga kesehatan lain itu akan mencatat pada satu formulir yang sama ya. Diisi oleh semua profesi, selalu ada tanggal dan jam. Daftar instruksinya itu apa? Bagaimana instruksi pasca bedah, bagaimana proses konsultasi, keperawatan, dan instruksi lain tolong untuk dicatat. Kemudian implementasi, ini dituliskan jam paraf setelah melaksanakan instruksi. Ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah terkait dengan bukti dokumentasi rekam medis ya di dalam
kegiatan edukasi pasien dan keluarga, asesmen presentasi seperti apa, ini ada di PAB, kemudian ada PKPO terkait dengan obat, kemudian ada juga terkait dengan MKE tadi ya, edukasi. Nah, ini adalah contoh rencana penata laksanaan terintegrasi. Kemudian ini ada contoh formulir edukasi pasien dan keluarga, ya, disampaikan dengan bahasa seperti apa, bagaimana kegiatan pengkajiannya, dia sehari-hari menggunakan tadi ya bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa Inggris, apakah kita ketika menyampaikan edukasi itu perlu menggunakan penerjemah atau tidak, kemudian siapa pemberi informasinya, itu dilakukan penilaian di dalam kegiatan close medical record review ini ya. Kemudian yang selanjutnya ini tadi adalah terkait dengan obat ya. Kita lanjutkan terkait dengan assessment ya, masih di MKE tadi di dalam formulir edukasi pasien dilihat sampai dengan bagaimana budaya, tingkat pendidikan, kendala emosional, kendala fisik, kognitif, serta kesediaan pasien untuk menerima informasi. Kemudian ada juga terkait dengan proses verifikasi edukasi ya. Jadi sebenarnya ketika kita jelaskan, ketika nanti perawat itu menjelaskan terkait dengan edukasi pasien, pasiennya itu paham atau enggak. Diajari bagaimana cara meneteskan obat itu, nanti bisa nggak dia meneteskan obat sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan tadi. Itu harus ada proses verifikasi edukasi dan itu diminta di dalam MKE 11.12. Kemudian ada juga MIRM ya. MIRM ini tadi terkait dengan pencatatan tanggal, waktu dari setiap entry data. Sekali lagi ya, dijelaskan, kedua kalinya sudah dijelaskan ya. Kita tegaskan kembali tanggal, waktu dari setiap kegiatan entry data, input data di dalam berkas rekam medis ini tidak bisa dilengkapi mundur. Harus patuh, harus taat, harus konsisten. Setelah ketika mau mencatat, ya tuliskan dulu tanggal dan jamnya berapa. Kemudian ada juga ERK ya. ERK ini nanti melihat terkait dengan rencana asuhan pasien. Bahkan kita juga akan membahas terkait dengan resume medis atau ringkasan pasien pulang. Nah, ini adalah contoh pemberian obatnya ya. Yaitu diberikan obat dengan dosis seperti apa. Kemudian apakah ada rekonsiliasi obatnya ya. Kemudian bagaimana ini tadi ya proses edukasi pasien dan keluarganya. Dia bisa berbicara normal atau tidak, metode edukasinya itu seperti apa, hanya dengan audio, lisan, tulisan, atau visual. Kemudian isi pendidikannya itu apa yang mau kita sampaikan ke mereka. Terkait dengan tindakan medis kah, terkait dengan kira-kira pasien ini dirawat berapa hari. Nah, ini juga masuk poin edukasi ya. Jadi hanya informasi seperti itu mungkin yang dibayangkan orang awam. Tapi di dalam konsep akreditasi, informasi-informasi yang memang memiliki nilai edukasi itu penting disampaikan kepada pasien. Kemudian bagaimana proses pengkajiannya ya? Nih, apakah pasien memang bisa menerima informasi yang kita sampaikan atau tidak. Bahkan tingkat pendidikan pun harus kita perhatikan ya, supaya kita bisa menyesuaikan dengan bahasa atau istilah yang akan kita gunakan untuk menjelaskan kepada pasien atau keluarga. Yang selanjutnya adalah terkait dengan ringkasan setelah pasien keluar ya. Ini juga paling banyak digunakan. Kemudian ini juga ada lagi nanti terkait dengan SKP ya, terkait dengan readback atau TBEK ya. Jadi apakah instruksi itu ditulis dengan jelas, lengkap tanggal dan waktu, siapa pemberi perintah, siapa penerima perintah, dan apakah ada proses baca ulang. Nah, yang selanjutnya adalah monitoring selama transportasi. Ini kalau kasusnya adalah pasien dirujuk ya. Pasien dirujuk itu pada waktu selama di ambulans, selama di transportasi harus ada monitoring pemantauan. Kemudian yang selanjutnya ada di SKP, ini ada asesmen awal resiko jatuh, kemudian bagaimana proses verifikasi DPJP dengan proses swab dan BPDS. Ya, ini adalah contohnya ya, pengkajian intervensi, nilai resiko jatuhnya seperti apa, dia masuk yang tinggi atau yang rendah. Kemudian ini lagi terkait dengan catatan terintegrasi ya, contohnya cukup banyak. Nah, baik, setelah tadi kita melakukan proses terkait dengan instrumen yang ada di dalam close medical record review ya, ternyata jauh lebih banyak yang komponennya dibandingkan dengan analisis kuantitatif yang 4 komponen yang jauh lebih sederhana. Perbedaannya, kalau yang analisis kuantitatif tadi, yang pertama itu adalah
dengan menggunakan 4 komponen itu, rekam medis bisa melakukan kegiatan analisis secara mandiri hanya oleh PMIK saja. Tetapi ketika kita melakukan close medical record review, karena ini menjelaskan suatu proses penyelidikan pada suatu peristiwa. Peristiwa di sini adalah terkait dengan proses pelayanan seorang pasien. Maka yang melakukan di sini kegiatan close medical record review tidak hanya orang rekam medis saja. Memang toolnya itu secara kuantitatif, tetapi harus ada peran dari komite medis, ada dokter, ada perawat yang ikut berperan dalam kegiatan CMRR. Kemudian dengan adanya CMRR ini juga kita bisa melihat ya rencana tindak lanjutnya itu seperti apa, bagaimana upaya kita untuk meningkatkan kualitas perbaikan pelayanan pasien. Nah, setelah selesai, maka jangan lupa kita membuat laporan hasil analisis kuantitatif atau laporan hasil dari close medical record review. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar contoh kasus yang akan saya sampaikan di sini adalah laporan hasil close medical record review. Bu, apakah nanti isinya berbeda? Tidak. Penyampaian hasil, cara kita menyampaikan data analisis kuantitatif itu ada poin-poin vital yang harus mahasiswa pahami. Hanya saja contohnya pada hari ini adalah pada kasus CMRR. Yang pertama adalah pendahuluan. Ya, pendahuluan ini itu menjelaskan terkait latar belakang. Apa dasar yang mendasari seorang PMIK itu melakukan kegiatan tersebut? Kapan periode kegiatannya? Kalau kita berbicara CMRR, ini contohnya dilakukan setiap triwulan atau 3 bulan sekali ya. Tujuannya adalah untuk melihat perkembangan dari waktu-waktu kepatuhan dari PPA dalam kegiatan dokumentasi rekam medis. Ada acuannya nih, acuan kebijakan direktur utama. Tadi kembali lagi ke materi awal kita tadi, bahwa sistem itu sangat berpengaruh. Harus ada prosedur yang memayungi. Ini contohnya. Bu, kalau misalnya di sini adalah laporan hasil terkait dengan analisis kuantitatif saja, kasusnya apakah di sini juga diberikan latar belakang? Ya, tentu. Apa aturan yang mengatur terkait dengan analisis kuantitatif? Pengisian kelengkapan rekam medis, tuliskan saja di sini ya. Jadi berisi terkait dengan latar belakang. Kemudian di dalam laporan hasil itu juga menjelaskan jalannya kegiatan. Siapa yang akan melaksanakan kegiatan CMRR? Tentunya Sekretaris Panitia Rekam Medis. Siapa ya Sekretaris Panitia Rekam Medis? Siapa dia? PMIK. Ya, jadi walaupun kita itu melaksanakan kegiatannya bersama-sama, tetapi kembali lagi PMIK ini sangat berpengaruh ya. Motornya itu ada di PMIK. Persiapan tool CMRR, alat tulisnya apa, daftar absensi, kemudian sampling datanya. Kita mau melakukan review kelengkapan rekam medis pada kasus apa? Umumnya memang kita lihat dari yang high risk ya, yang beresiko tinggi kah, yang dia memang pada kasus yang high cost, finansialnya itu cukup tinggi, atau memang dia yang high volume, yang memang sering sekali terjadi, atau pakai yang problem, atau yang mewakili semua 4 kriteria itu jauh lebih baik ya. Kemudian yang keempat adalah melakukan koordinasi, persiapan tempat dan fasilitas, karena tadi kita tidak hanya sendiri saja melakukan close medical record review, ada tim komite medis, ada tim PPA yang lain ya, perawat senior, kemudian nanti ada ahli gizi, farmasi, itu umumnya terlibat. Kemudian persiapan dokumen input hasil CMRR. Kenapa demikian? Karena data ini adalah data yang sangat penting. Pimpinan rumah sakit itu akan sangat senang sekali ketika dia bisa melihat data terkait dengan analisis kuantitatif kelengkapan rekam medis dengan metode CMRR ya, karena di sini bisa tergambar semuanya ya. Sebenarnya itu yang kurang itu ada di proses apa sih? Itu bisa tergambar nanti di sini. Setelah itu kita sampaikan dalam bentuk grafik ya. Grafik ini itu kan sesuai dengan apa yang akan kita sampaikan. Kalau kita mau melihat tren ya, tren itu berarti harus kelihatan tuh naiknya atau turunnya, itu harus kelihatan. Kalau memang nanti kita mau menyajikan dalam bentuk proporsi ya, Bu, saya hanya mau melihat dari 3 kategori aja nih di CMRR. Saya mau fokus aja dari keterbacaannya, ketepatan waktu, dan kelengkapan. Bisa kita buat pakai grafik batang, atau mau kita buat dalam bentuk grafik pie, kita mau melihat proporsinya, itu juga bisa ya. Jadi penyampaian grafik ini disesuaikan dengan kebutuhan si penyampai data
untuk menyampaikan kepada si penerima data, penerima informasi ya. Kalau ini kita menggunakan grafik untuk line ya, untuk melihat tren ya, tren terkait dengan kelengkapan CMRR. Nah, sesudah kita menyampaikan, ada interpretasi sederhana ya. Contohnya bagaimana sih Bu interpretasi sederhana, kok nggak dituliskan? Kita sampaikan. Interpretasinya itu isinya adalah ada peningkatan ya. Peningkatan kelengkapan reka medis dengan metode telaah reka medis tertutup atau close medical record review dari yang awalnya itu 72,86% menjadi 74,79%. Artinya apa kesimpulannya? Ada peningkatan 1,9%. Artinya itu ya, dari periode Oktober sampai dengan Desember 2019. Nah, setelah interpretasi, maka yang selanjutnya adalah rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut ini berisi terkait dengan proses upaya peningkatan yang selanjutnya. Ya, jadi perbaikan yang selanjutnya. Contohnya menempatkan mereka medis di ruang perawatan untuk berkoordinasi dengan seluruh PPA agar selalu mencantumkan tanggal dan waktu setiap melakukan pengisian reka medis. Rencana tindak lanjutnya yang kedua adalah mereka medis di ruang perawatan secara rutin mengingatkan kembali PPA untuk mengisi form rekonsiliasi obat kepada dokter dan apoteker. Atau rencana tindak lanjutnya sekali lagi adalah komunikasi yang efektif antara mereka medis dan PPA. Atau melakukan komunikasi efektif terkait dengan keterbacaan. Karena sebenarnya di dalam konsep CMRR ini tadi ya, sekali lagi ada 3 komponen. Keterbacaan, ketepatan waktu, dan kelengkapan pengisian. Ini adalah bagian dari contoh. Yang akan kita buat di dalam rencana tindak lanjut itu adalah komponen-komponen yang memang nilainya rendah. Ya, itu contohnya. Oke, demikian ya. Nanti yang selanjutnya, mahasiswa bisa melakukan praktik dengan metode role play. Dosen yang akan menjadi asesor, kemudian mahasiswa yang menjadi PMIK-nya yang akan dinilai. Jadi nanti kita akan saling tanya jawab ya. Coba tunjukkan di mana komponen MKE yang menjelaskan terkait dengan adanya edukasi pasien, misalnya seperti itu dan seterusnya. Di sini kami menyediakan berkas reka medis yang untuk nama rumah sakitnya kami ganti menjadi Rumah Sakit Unjani. Nah, itu sebenarnya berkas asli dari rumah sakit. Nah, kemudian mahasiswa kami berbekali untuk formulir analisis. Nah, berikut adalah kurang lebih contoh untuk simulasi dengan mahasiswa. Jadi ketika kamu sebagai petugas reka medis tidak melakukan penilaian atau telah reka medis misalnya terhadap ini catatan perkembangan pasien terintegrasi atau integrated progress notes, ya, kamu lihat ya komponennya di sini, komponen S subjektif, O objektif, A assessment, dan plan ya. Jadi di sini ada setiap kali pemberi asuhan memberikan catatan supaya bisa ada dokumentasi yang bagus, yang baik, dan teratur di reka medis pasien. Kamu tinggal lihat di sini, apakah unsur-unsur itu ada di sini. Ya, jika ada, kamu centang di bagian Y. Kolom Y mewakili ya, artinya ada di situ. Jika tidak, seperti ini misalnya tidak ada, ya kamu centang bagian kolom T. Demikian ya, paham? Oke.